Prostitusi di kalangan selebritis terus diungkap polisi. Terakhir, artis CA ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Bila dulu prostitusi ditawarkan secara konvensional, kini pelakunya memanfaatkan media sosial, sehingga praktek ini menjadi lebih mudah diakses. Prostitusi sudah ada di Nusantara sejak lama. Bila dulu praktek prostitusi ditawarkan secara terbuka seperti di pinggir jalan atau di lokalisasi, kini prostitusi bisa diakses secara privat melalui media sosial. Pelakunya datang dari berbagai kalangan, mulai dari kelas bawah hingga papan atas. Berbagai kasus prostitusi dari kalangan atas yang diungkap polisi melibatkan selebritis, seperti artis, selebgram, hingga model. Mereka memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan pelanggan. Terakhir, Desember lalu, seorang pesinetron berinisial CA ditangkap di sebuah kamar hotel di Jakarta. Penangkapan ini berawal dari informasi yang diperoleh polisi dari masyarakat. Benar saja, penyidik mendapati CA tengah berduaan tanpa busana dengan seorang pria hidung belang. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 3 orang muncikari. Mereka menjual CA melalui media sosial. Fakta lain juga terungkap. Polisi menemukan daftar publik figur lainnya yang dijual sebagai kupu-kupu malam. Dari hasil pemeriksaan, CA terbukti menyetujui ditawarkan oleh muncikari dan ada transfer yang masuk ke rekeningnya. CA pun turut ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa yang bersangkutan ya dalam hal ini ya menyetujui, ya ada persetujuannya ya untuk katakanlah ditawarkan kepada orang lain, pelanggan, oleh mucikarinya. Dan juga yang bersangkutan menerima bagian uang transfer ya yang masuk ke rekeningnya, sehingga membuktikan bahwa kegiatan ini adalah atas izin daripada CA itu sendiri. Dan ini sudah dilakukan kan lebih dari 1 kali. Pengamat selebriti yang juga penulis buku Jakarta Undercover, Muammar MK menyebut prostitusi di kalangan atas bukanlah hal baru dan sudah terjadi sejak dulu. Bila dulu antara PSK dengan calon pembeli bertemu terlebih dahulu, di era media sosial mereka hanya perlu bertransaksi lewat online. Menurut MK, artis yang menawarkan bisnis haram ini cukup berkirim gambar atau video. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin besar, media sosial juga semakin meluas gitu. Orang dengan sangat gampang kemudian mempromosikan dirinya lewat media sosial, punya TV sendiri gitu. Kalau dulu kan orang paling lihat majalah gitu kan, lihat yang serba cetak. Kalau sekarang serba digital. Gitu. Nah, makanya kemudian berkembang istilah prostitusi online karena modus yang digunakan memang caranya serba online gitu. Dari mulai percakapan, kirim portfolio, orang udah bisa kirim dengan gampang, kirim portfolio dengan video bisa kan gitu. Sampai kemudian ya sudah, orang kemudian yang bisa kemudian mempromosikan dirinya sendiri lewat media sosial dengan segala macam layaknya iklan gitu kan. Menurut MK, sebagian besar selebritis yang terjerumus ke dunia prostitusi karena didorong oleh gaya hidup. Untuk membiayai gaya hidup mewah, mereka membutuhkan penghasilan lebih banyak. Untuk transaksi yang kebanyakan terjadi, saya lebih melihat sebagai larinya itu lebih karena faktor gaya hidup menurut saya. Karena ini ranahnya kan ranah orang yang memang sudah punya popularitas gitu, dengan bandrol sekian kan gitu. Jadi secara materi, secara keuangan berkecukupan, cukup banget malah, mungkin berlebih, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kan gitu. Tapi bisa jadi menjadi sangat kekurangan ketika itu harus menghadapi tuntutan-tuntutan dari gaya hidupnya, gitu kan. Yang tadinya dia cukup makan sehari 100.000 kalau di rumah, kan gitu. Tapi karena tuntutan gaya hidup, dia harus makan di restoran mewah, gitu. Yang sekali makan bisa 3 juta, 2 juta, gitu. Itu baru makan. Belum tuntutan yang lain, dia harus tampil bagus, dia butuh tas bermerek, butuh sendal, sepatu, semuanya. Belum perawatan. Mahal kan perawatan.
Sementara sosiolog UGM Ahmad Munjid menilai prostitusi tidak mungkin dihilangkan. Dan dengan adanya media sosial, praktek ini menjadi lebih mudah diakses. Sebagai problem sosial, prostitusi, perjudian, pencurian, minuman keras, atau kalau dalam istilah Jawa itu ya molimo itu sudah selalu ada dan dia tidak bisa dilenyapkan. Sekarang dengan ada online transaksi itu kan kemudian orang tidak perlu sembunyi-sembunyi karena transaksinya sudah berlangsung di gadget masing-masing. Jadi orang tidak perlu merasa menghindari sorotan publik gitu. Jadi sangat mungkin transaksi yang semula tabu dilihat di depan publik, kini berlangsung tanpa hambatan, konsumen langsung bisa berkomunikasi dengan penyedia jasa seks, transaksi bisa berlangsung di wilayah privat. Nah itu tanpa mencuri-curi ya. Jadi sehingga mungkin sekali memang kecenderungannya meningkat. Cuma beragam cara sudah dilakukan untuk memberantas prostitusi, seperti penutupan lokalisasi, razia dari hotel ke hotel, hingga penangkapan oleh polisi. Namun praktek prostitusi selalu menemukan cara baru seiring perkembangan zaman. Tim Liputan melaporkan.